Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok C akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Keamanan Sistem Informasi, yaitu Algoritma Data Encryption Standar. Sebelum kami mulai, ada baiknya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya sendiri, Kedai Pinggis Dana dengan NIM 1871. Dan saya Muhammad Rizky Kustiadi dengan NIM 18100. Dan saya Madya Yang Eka Prananda dengan NIM 18110. Dan saya Iketur Kusuma Mardana dengan NIM 18111. Oke, adapun topik pembahasan yang akan dibahas pada presentasi ini yaitu yang pertama ada landasan teori, yang kedua ada rancangan program, yang ketiga ada implementasi program, dan yang terakhir ada penjelasan program. Kita akan masuk ke landasan teori. Di sini yang pertama ada kriptografi. Jadi kriptografi ini berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu kritos yang berarti rahasia dan graphein yang berarti tulisan. Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari teknik-teknik matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi, seperti kerahasiaan, integritas data, serta autentikasi. Kriptografi terdiri dari dua proses utama, yaitu enkripsi dan dekripsi. Dalam kriptografi, pesan disebut plain text, sedangkan pesan yang telah dienkripsi atau disandikan disebut ciphertext. Proses mengubah pesan asli atau plain text tersebut menjadi pesan terenkripsi atau ciphertext dengan menggunakan algoritma dan kunci tertentu disebut enkripsi. Sedangkan kebalikannya disebut dekripsi, yaitu proses memperoleh kembali plain text dari ciphertext menggunakan kunci dan algoritma tertentu. Adapun skema dari proses enkripsi dan dekripsi di sini seperti gambar, yaitu proses enkripsi di sini ada plain text atau pesan asli. Ketika kemudian enkripsi di sini akan menggunakan satu kunci. Lalu setelah proses enkripsi akan dapatkan ciphertext. Setelah itu ada proses dekripsi, di mana di sini ciphertextnya akan diterjemahkan agar menjadi plain text atau pesan asli sebelum dienkripsi. Jadi di sini jika algoritma simetris akan menggunakan kunci yang sama ketika enkripsi, sedangkan jika asimetris akan menggunakan kunci yang berbeda. Nah, algoritma di sini sendiri adalah algoritma kriptografi simetris atau menggunakan satu kunci untuk enkripsi dan dekripsinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkannya. Itu ada algoritma data encryption standar. Data encryption standar atau DES adalah salah satu algoritma kriptografi simetris. Artinya, kunci yang digunakan untuk proses enkripsi sama dengan kunci yang digunakan untuk proses dekripsi. Algoritma DES ini juga merupakan algoritma enkripsi blok cipher dengan panjang blok 64 bit dan panjang kunci 56 bit yang bersifat rahasia yang dibagi atau shared secret. Shared secret sendiri merupakan sepenggal data yang hanya diketahui oleh pihak-pihak yang melakukan komunikasi. Dalam hal ini yaitu pengiriman pesan dan penerima pesan. Yang dimaksud sepenggal data di sini dapat berupa kunci pada algoritma enkripsi. Adapun skema global algoritma DES itu sebagai berikut. Nah, skema global dari algoritma DES adalah sebagai berikut, yaitu 1. Blok plain text dipermutasi dengan matriks permutasi awal atau initial permutation atau IP. Hasil permutasi awal kemudian di-encipering sebanyak 16 KAH atau 16 putaran. Setiap putaran menggunakan kunci internal yang berbeda. Yang ketiga, hasil encipering kemudian dipermutasi dengan matriks permutasi balikan atau inverse initial permutation atau IP-1 menjadi blok ciphertext. Di dalam proses encipering, blok plain text terbagi menjadi dua bagian, kiri atau L dan kanan atau R, yang masing-masing panjangnya 32 bit. Kedua bagian ini masuk ke dalam 16 putaran DES. Pada setiap putaran I, blok R merupakan masukan untuk fungsi transformasi yang disebut F. Pada fungsi F, blok R dikombinasikan dengan kunci internal K. Keluaran dari fungsi F di XOR-kan dengan blok L untuk mendapatkan blok R yang baru.
Sedangkan blok yang baru langsung diambil dari blok R sebelumnya. Ini adalah satu putaran DES. Secara matematis, satu putaran DES dinyatakan sebagai berikut. LI sama dengan RI min 1. Lalu RI sama dengan LI min 1 F dikali RI min 1, KI. Next. Adapun pembahasan yang kedua yaitu rancangan program. Rancangan program. Yang pertama, user menginput teks sebanyak 8 karakter. Lalu program akan memproses dengan algoritma DES. Program akan mengeluarkan output ciphertext beserta bilangan heksanya. Next. Yang kedua, user menginput ciphertext sebanyak 8 karakter, lalu program akan mendekripsi dengan algoritma DES, dan program akan mengeluarkan output plaintext beserta bilangan heksanya. Oke, selanjutnya mengenai implementasi program akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Jadi selanjutnya ada implementasi program. Next. Jadi proses input enkripsi dari program ini yang pertama adalah memilih menu dulu, yaitu ada yang pertama adalah enkripsi, yang kedua adalah deskripsi. Lalu setelah memilih menu, misalkan memilih menu 1, akan memasukkan plaintext berupa 8 karakter atau 16 bilangan heksadesimal. Jadi di sini memasukkan karakter berupa keamanan. Lalu selanjutnya setelah memasukkan plaintext akan menginput berupa kunci, yaitu berupa 8 karakter atau 16 bilangan heksadesimal. Di sini inputan dari kuncinya adalah kelompok. Selanjutnya akan dilakukannya proses enskripsi dan menghasilkan hasil enskripsi berupa bilangan heksadesimal dan juga berupa ciphertext berupa bilangan heksadesimal dan juga karakter. Selanjutnya, next. Untuk proses deskripsi, di sini untuk program ini lebih baik menggunakan pada insert ciphertextnya menggunakan 16 heksadesimal karena tidak semua perangkat dapat membaca karakter ASCII. Selanjutnya setelah memasukkan 16 heksadesimal, maka selanjutnya adalah menginput kunci yang sebelumnya dipakai untuk proses enskripsi, yaitu kelompok. Selanjutnya proses deskripsi akan dijalankan dan hasil deskripsi adalah original text yang mana diinputkan di awal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada penjelasan program. Untuk penjelasan programnya sendiri, di sini kami menggunakan bahasa Java. Yang pertama itu mengimport kamus yang ada di Java, lalu membuat kelas main. Di dalam kelas main, kami membuat private static class dash yang artinya hanya bisa diakses di kelas main saja. Lalu membuat initial permutation table untuk proses enkripsinya nanti, inverse initial permutation table. Lalu untuk permutation table yang pertama untuk permutasi ke kuncinya, lalu permutation table kedua untuk permutasi ke kuncinya, lalu ada expansion debox table, lalu ada break permutation table, selanjutnya ada xbox table sampai di sini. Lalu yang terakhir ada inisialisasi shift bit untuk pergeseran ke kiri setiap rondenya. Lalu di sini ada proses
mengubah bilangan heksa ke biner. Lalu selanjutnya mengubah biner ke bilangan heksa. Lalu di sini ada proses permutasi. Selanjutnya di sini ada proses XOR dua bilangan heksa. Lalu di sini ada proses pergeseran satu bit ke kiri atau setiap rondenya. Lalu di sini ada pembuatan kunci untuk 16 ronde. Lalu di sini jadi nanti akan dieksporkan dengan Xbox-nya. Lalu di sini adalah prosesnya, proses untuk permutasi, XOR, memasukkan ke Xbox table atau lookup itu, lalu akan di print, akan dicetak setiap ronde dan hasilnya. Selanjutnya ada proses enkripsi. Lalu ada proses dekripsinya. Lalu ada kelas main, di mana yang pertama yang ini merupakan pemilihan menu. Lalu akan dipilih menunya oleh user. Apabila memilih satu akan masuk ke option ini, yaitu memasukkan plain text sebanyak 8 karakter atau 16 bilangan heksa. Nah, apabila memasukkan 8 karakter itu akan diubah terlebih dahulu ke bilangan heksa. Apabila memasukkan bilangan heksa, bilangan tersebut akan dipresentasikan ke bilangan ASCII. Lalu untuk kuncinya sama, apabila memasukkan 8 karakter akan diubah terlebih dahulu ke bilangan heksa. Apabila memasukkan 16 bilangan heksa akan diubah untuk dipresentasikan saja ke dalam bentuk bilangan ASCII. Lalu ada proses deskripsi menggunakan enkripsi menggunakan algoritma DES. Lalu akan menghasilkan ciphertextnya, di mana hasilnya akan berupa bilangan ASCII dan juga bilangan heksa. Jika memilih option kedua atau deskripsi, akan masuk ke bagian ini. Sama seperti sebelumnya, di sini user akan disuruh menginput 8 karakter atau 16 bilangan heksa. Seperti yang dikatakan oleh teman saya, untuk proses ciphertext lebih baik memasukkan 16 bilangan heksa karena tidak semua perangkat bisa membaca bilangan ASCII. Untuk if jika 8 karakter yang diinput akan diubah ke bilangan heksa terlebih dahulu. Apabila langsung bilangan heksa akan diubah terlebih dahulu ke teks untuk dipresentasikan saja. Selanjutnya untuk proses menginput kunci, ini merupakan kunci yang digunakan untuk enkripsi. Sama juga untuk digunakan untuk dekripsi. Apabila 8 karakter akan diubah ke 16 bilangan heksa. Apabila 16 bilangan heksa akan diubah ke bilangan ASCII untuk dipresentasikan saja. Lalu ada proses deskripsi dan akan menghasilkan original text yang dienkripsi sebelumnya. Apabila memilih option selain kedua di atas, sistem akan mengeluarkan output your text is not available. Untuk demonya sendiri akan coba saya demokan. Kita coba proses enkripsi terlebih dahulu seperti presentasi yang tadi, yaitu keamanan. Untuk kuncinya merupakan kelompok. Beginilah hasilnya untuk proses enkripsi. Seperti yang teman saya tadi bilang, tidak semua perangkat bisa membaca bilangan ASCII. Ini hasilnya merupakan
seharusnya mengeluarkan 8 karakter. Namun karena laptop saya tidak bisa membacanya, jadi hanya 5 karakter yang terlihat. Kita mengcopy hypertext-nya saja. Lalu untuk proses deskripsinya, kita hanya akan menginput bilangan heksanya. Lalu passwordnya yaitu kelompok E-nya. Original teksnya yaitu keamanan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Om Santi Santi.